Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, The Brondol hadir untuk menjawab pertanyaan para petani kelapa sawit. Dalam hal ini ada satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pak Pendi, kata tetangga saya, apakah boleh memupuk dolomit dan rock fosfat pada musim kemarau? Katanya sih nggak apa-apa Pak Pendi. Tapi bagaimana dengan reaksi yang selalu diterangkan Pak Pendi ketika dengan adanya penyerapan pupuk harus ada bereaksi dulu dengan air? Sehingga memang pada sore hari ini akan saya terangkan secara detail berkaitan dengan dolomit dan rock fosfat pemupukan bagi kelapa sawit di musim kemarau. Namun sebelum kita membahas di musim kemaraunya, maka kita harus membahas dulu karakternya, sumbernya, sehingga kita memahami kedua bahan ini atau kedua pupuk ini. Sumbernya dolomit dan rock fosfat adalah berasal dari batuan ya, berasal dari batuan. Dolomit, kalsium, magnesium karbonat adalah dari batuan kapur, kalsium, magnesium karbonat di sini. Jadi dia adalah ada gugus kalsium dan ada gugus magnesiumnya, dan dia termasuk dalam batuan kapur ya, karena ada karbonatnya. Kemudian kalau rock fosfat juga dari bentuk batuan batuan fosfat alam ya, fosfat alam. Walaupun rock fosfat ini banyak diimpor dari luar negeri, dari Mesir atau Egypt atau dari banyak ya, yang dari Peru kita impor gini karena memang kandungannya yang lebih besar di sana, sementara di Indonesia masih relatif kecil. Namun kedua bahan ini memang berasal dari batuan yang proses produksinya hanya digerus saja, kemudian diayak saja, berarti batuan yang halus bahasa kasarnya. Sehingga memang ketika dilapihkan di lapangan ya maka nggak ada masalah. Nah, nanti kita akan jelaskan karakternya. Dolomit dan rock fosfat yang berasal dari batuan ini adalah memiliki karakteristik adalah slow release. Artinya bahwa keduanya adalah termasuk pupuk atau bahan yang akan menyediakan atau bisa terserap oleh tanaman kelapa sawit atau memberikan nutrisi kepada kelapa sawit dengan kecepatan yang sangat rendah. Keduanya kenapa? Karena dia berasal dari batuan alami. Batu ketemu tanah maka butuh proses reaksi yang cukup panjang. Sementara kalau dibandingkan dengan urea, KCl yang memang buatan pabrik ya relatif lebih cepat. Memang ketika slow release ini dan dia berasal dari batuan, maka hal inilah yang membolehkan ketika rock fosfat dan dolomit itu diaplikasikan di musim kemarau, jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Karena dia berawal dari batuan. Ketika kita memupuk urea di musim kemarau, jawabannya adalah nggak boleh. Kenapa? Urea di musim kemarau bentuknya garam, area senyawa garam, maka akan mudah terjadi penguapan amoniak oleh dari yang terkandung di dalam ureanya, sehingga kita akan mengalami kerugian ketika kita memupuk urea di musim kemarau. Begitu juga dengan garam dalam bentuk KCl, walaupun dia tidak nguap sekuat amoniak dalam urea, tetap tidak boleh karena dia bentuknya garam. Sementara kedua bahan ini adalah bentuknya batuan yang digiling saja. Begitu dia ditebarkan di piringan tanaman kelapa sawit kita, maka dia tidak akan banyak mengurangi kandungan yang terkandung di dalam dolomit dan rock fosfat itu sendiri. Lah, bagaimana Pak Pendi ketika misalnya katanya Pak Pendi itu kalau reaksinya menunggu adanya larut dulu dan sebagainya? Jawabannya adalah benar. Ketika rock fosfat dan dolomit akan reaksi optimalnya adalah setelah terlarut dulu. Tidak akan mungkin akar itu nyedot dolomit dan rock fosfatnya juga tidak akan seperti itu. Tapi dia nunggu rilis dulu, bereaksi dulu, sehingga kalau misalnya rock fosfat akan terlepas, akan terpotong-potong, akan menjadi H2PO4, akan menjadi HPO4, itu baru bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk ion itu sendiri. Sebegitu dengan dolomit akan terombak menjadi ion Ca2+ ataupun Mg2+ ini juga nunggu air dulu, bereaksi dengan air. Begitu baik dolomit ataupun rock fosfatnya adalah menunggu bereaksi dengan air dulu. Lah kapan? Yaitu adalah di musim penghujan. Sehingga memang ketika alasan ini adalah diboleh di musim kemarau semata-mata adalah karena tidak mengalami pengurangan penguapan gitu aja. Dan tidak akan mengalami kandungan yang ada di dalam dolomit sendiri ataupun di rock fosfat sendiri. Hal inilah yang menyebabkan alasannya kenapa diboleh di musim kemarau. Sementara kapur dolomit dan rock fosfat ini juga tidak bereaksi bagi tanaman kelapa sawit. Namun dengan adanya seiring waktu sudah ditebarkan dengan bentuk yang sangat lembut itu sendiri, maka begitu ada hujan sedikit saja maka dia akan bereaksi dengan sangat baik karena sudah mengalami reaksi dengan embun setiap malam sampai paginya dan sebagainya. Begitu ada hujan dikit ya dia akan mudah bereaksi.
Mungkin berbeda dengan urea atau KCl ya ketika bicara tentang kecepatan reaksinya. KCl atau urea termasuk fast release yang mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit. Sementara kedua pupuk ini itu tidak akan mengalami pengurangan di musim kemarau. Jadi ya slow aja, boleh saja dipupukkan. Tetap reaksinya adalah menunggu adanya air hujan. Nah gitu sih. Itu adalah penjelasan bicara kedua pupuk ini ketika digunakan untuk di musim kemarau. Dan mungkin ada satu hal yang menarik dari kedua pupuk ini adalah keduanya adalah menimbulkan reaksi yang basa. Artinya bahwa penggunaan dolomit selain sebagai sumber hara magnesium untuk tanaman kelapa sawit kita, keduanya akan menghasilkan ion OH- yang akan menaikkan pH tanah. Begitu juga dengan fosfat, dengan adanya kadar kalsium yang ada di dalamnya, itu juga akan menaikkan pH. Walaupun rock fosfat ini akan menaikkan pH walaupun tidak sebesar dari kapur dolomit ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Benang merahnya, apakah boleh kedua pupuk itu dolomit dan rock fosfat diberikan di musim kemarau? Jawabannya adalah boleh. Karena apa? Tidak mengalami pengurangan akibat musim kemarau itu sendiri dan tidak banyak bereaksi untuk tanaman kelapa sawit. Karena memang mungkin jadwalnya udah tebar-tebar saja dan tidak akan mengurangi apa-apa. Dengan adanya seiring waktu, mungkin bereaksi dengan dengan embun dan sebagainya. Begitu ada hujan dikit, dia akan mudah bereaksi dan akan memberikan unsur hara. Bicara tentang dolomit sebagai sumber kalsium dan magnesium, bicara tentang fosfat adalah akan memberikan unsur hara fosfat dalam bentuk H2PO4 atau HPO4 yang ion yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan mendekap kita dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.